Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sebelumnya marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin dan rahmatnya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan khususnya yaitu presentasi materi terkait kurikulum ekonomi SMK kelompok akuntansi dan keuangan lembaga pada sore hari ini walaupun melalui via daring. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu Pak Rino selaku dosen pengampu pada mata kuliah telaah kurikulum. Kemudian Bang Anggi selaku asisten dosen pada mata kuliah telaah kurikulum. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi terkait kurikulum ekonomi SMK, kelompok akuntansi dan keuangan lembaga. Namun sebelum itu mari kita berkenalan dengan kelompok 10 di mana ya anggotanya itu saya sendiri Salfitri dengan NIM 2405316 yang akan memoderatori presentasi pada sore hari ini. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada Dela Yulita Putri dengan NIM 2405303, kemudian ada Fujiwara Basrai dengan NIM 2405357, kemudian ada juga Rima Rahmawati dengan NIM 240536162. Baik, teman-teman, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita masuk kepada sesi presentasi, di mana pada materi awal ini yaitu kita akan membahas tentang tujuan kurikulum dan juga isi dari kurikulum SMK Akuntansi sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibawakan atau dipresentasikan oleh presentator kita yang pertama yaitu Dela Yulita Putri. Kepada Dela disilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu tujuan kurikulum SMK, akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama yaitu menyiapkan lulusan siap kerja. Kurikulum akuntansi dan keuangan lembaga dirancang untuk membekali peserta didik dengan kompetensi akuntansi aplikatif seperti pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan administrasi keuangan. Selain kemampuan teknis, siswa juga dibentuk memiliki sikap profesional, disiplin, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia kerja. Yang kedua yaitu integrasi sekolah dan dunia kerja. Pembekalan AKL tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga diintegrasikan dengan dunia kerja melalui praktik kerja lapangan atau PKL. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing lulusan. Kurikulum AKL disusun agar lulusan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan lulusan lain. Yang keempat yaitu pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis. Selain kompetensi teknis akuntansi, siswa AKL juga dibekali soft skill seperti kemampuan komunikasi, kerjasama tim, tanggung jawab, dan manajemen waktu. Yang kelima yaitu pembelajaran fleksibel dan kontekstual. Dalam kurikulum Merdeka, sekolah diberikan keleluasan untuk menyesuaikan pembelajaran AKL dengan kebutuhan lokal dan perkembangan industri. Yang keenam yaitu mendukung pendidikan dan karir. Kurikulum AKL tidak hanya menyiapkan siswa untuk langsung bekerja, tetapi juga membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi di bidang akuntansi, manajemen, atau ekonomi. Materi selanjutnya yaitu isi kurikulum SMK Akuntansi Keuangan Lembaga. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Kurikulum akan berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan dunia kerja. Yang kedua yaitu isi atau materi kurikulum. Materi akan disusun secara valid, relevan, dan bertahap, dimulai dari konsep dasar akuntansi hingga praktik penyusunan laporan keuangan. Materi dirancang agar siswa memiliki pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktik yang kuat. Yang ketiga yaitu pengalaman belajar.
Oke, mohon maaf Dela, mungkin boleh diulangi di bagian isi karena mungkin Dela terkendala jaringan di bagian isi aja. Baik, saya ulangi dari penjelasan isi kurikulum SMK Akuntansi Keuangan Lembaga. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Kurikulum AKL berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan dunia kerja. Sesuai dengan teori Ornstein dan Hankins yang menekankan bahwa kurikulum harus relevan, fungsional, dan berorientasi pada hasil belajar yang berguna dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu isi atau materi kurikulum. Materi AKL disusun secara valid, relevan, dan bertahap. Dimulai dari konsep dasar akuntansi hingga praktik penyusunan laporan keuangan. Materi dirancang agar siswa memiliki pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktik yang kuat. Yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Pembelajaran AKL menekankan learning by doing, yaitu melalui praktik di kelas, simulasi kasus, dan pengalaman kerja nyata melalui PKL. Hal ini membantu siswa memahami materi secara mendalam dan meningkatkan kesiapan kerja. Yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi dalam kurikulum AKL tidak hanya menilai aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan, sikap, dan kompetensi kerja siswa. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai dan lulusan memiliki kualitas sesuai standar industri. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dela atas pemaparan materinya yaitu terkait tujuan dari kurikulum SMK KL dan juga isi dari kurikulum SMK KL sendiri. Baik, kita akan beralih kepada materi berikutnya yaitu terkait metode kurikulum SMK KL. Yang mana pada materi kali ini saya jelaskan sendiri. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam menerapkan kurikulum SMK KL. Yang pertama, project based learning, yaitu atau pembelajaran berbasis project, di mana siswa mengerjakan proyek akuntansi nyata untuk melatih berpikir kritis dan kreatif. Nah, biasanya project based learning ini pembelajaran yang menggunakan project, di mana pada project ini akan menghasilkan suatu produk gitu. Nah, untuk akuntansi sendiri, biasanya produk yang dihasilkan yaitu berupa laporan keuangan gitu. Laporan keuangan, buku besar, dan lain-lainnya yang terkait dengan pencatatan atau pembukuan dari akuntansi sendiri. Itu untuk project based learning. Kemudian metode yang kedua yaitu dapat digunakan problem based learning, yaitu siswa menyelesaikan masalah keuangan untuk meningkatkan kemampuan analisis. Tata caranya yaitu yang pertama guru menyiapkan suatu permasalahan atau masalah terkait laporan keuangan kah ataupun segala macamnya yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kerjasama tim dan juga tingkat berpikir tinggi atau di sanalah mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis gitu. Kemudian yang ketiga metode diskusi dan kolaborasi. Nah, di kasus akuntansi, di siswa diminta untuk memecahkan suatu masalah dengan cara apa? Dengan bekerja sama dan juga melakukan diskusi bersama sama temannya. Jadi diberikan suatu proyek atau suatu kasus untuk mereka pecahkan dengan cara menggunakan diskusi dan juga kolaborasi. Nah, ini sangat melatih komunikasi dan juga kerja sama tim dalam kasus tersebut. Kemudian pendekatan diferensiasi, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Kita sama-sama mengetahui bahwa setiap siswa memiliki karakter atau kemampuan yang berbeda-beda. Jadi pendekatan diferensiasi ini rasanya lebih cocok digunakan. Kenapa? Karena balik lagi ke yang tadi bahwa siswa itu memiliki kemampuan dan juga karakter yang berbeda. Jadi selaku guru atau tenaga pendidik kita harus mampu menganalisis karakter dan juga kemampuan dari mahasiswa sendiri sehingga rasanya pendekatan diferensiasi ini lumayan efektif untuk digunakan atau modelnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait metode kurikulum SMKKL. Boleh next operator?
Nah, berikutnya pada dua materi berikutnya yaitu terkait media pembelajaran SMK KL yang akan dijelaskan oleh presentator kita yang berikutnya yaitu Fuji Warabasre. Kepada saudari Fuji kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi mengenai media dan evaluasi pada pembelajaran SMK Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum SMK Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran akuntansi yang menuntut pemahaman konsep sekaligus keterampilan praktik. Oleh karena itu, media yang digunakan dalam pembelajaran AKL ini dirancang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Salah satu media yang utama digunakannya adalah software akuntansi dan aplikasi digital, seperti MYOB, Accurate, serta penggunaan Spreadsheet. Media ini dimanfaatkan oleh siswa untuk mempraktikkan pencatatan transaksi keuangan, proses pembukuan hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan penggunaan software ini, siswa tidak hanya memahami teori akuntansi, tetapi juga terbiasa menggunakan sistem yang benar-benar digunakan di dunia industri. Selain itu, pembelajaran AKL didukung oleh laboratorium komputer. Laboratorium ini menjadi sarana bagi siswa untuk melakukan praktik secara langsung dalam suasana yang menyerupai lingkungan kerja. Melalui praktik di laboratorium, siswa dilatih untuk bekerja secara teliti, disiplin, dan tanggung jawab. Media lainnya adalah modul ajar dan e-modul, yang disusun secara sistematis dan berbasis kompetensi. Modul ini membantu siswa memahami materi secara mandiri, baik di dalam kelas maupun di luar jam pelajaran. Selanjutnya digunakan juga simulasi dan media interaktif, seperti video tutorial, contoh kasus, studi kasus digital, serta LMS sekolah. Media ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa, mempermudah pemahaman materi, dan mendorong siswa untuk lebih aktif serta mandiri dalam proses pembelajaran. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran dalam kurikulum akuntansi pada SMK Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Evaluasi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menilai proses belajar siswa secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran berbasis praktik di SMK. Yang pertama itu terdapat asesmen formatif. Pada asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen ini dapat berupa observasi, praktik, kuis harian, penilaian tugas, laporan kegiatan, serta refleksi siswa. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan kemampuan siswa dan memberikan umpan balik agar pembelajaran dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Yang kedua ada penilaian kinerja, yaitu penilaian terhadap kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya secara nyata. Contohnya seperti pembuatan laporan keuangan, pengoperasian software akuntansi, atau penyelesaian studi kasus keuangan. Penilaian ini menekankan pada keterampilan, ketelitian, dan kesiapan kerja siswa. Yang ketiga ada asesmen sumatif, dilakukan pada akhir periode pembelajaran.
Bentuknya dapat berupa ujian praktik, proyek akhir, penyusunan portofolio, serta laporan hasil praktik kerja industri atau PKL. Secara keseluruhan, evaluasi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka di SMK AKL dilakukan secara komprehensif dengan beragam metode dan media, sehingga mampu menilai pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kompetensi siswa secara seimbang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Fuji yang telah menyampaikan materi yang luar biasa yaitu terkait media dan juga evaluasi pembelajaran kurikulum SMK, kelompok akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, teman-teman, kita langsung saja beralih kepada materi berikutnya yaitu materi terakhir yang akan disampaikan oleh presentator kita yang terakhir yaitu Saudari Rima Rahmawati. Kepada Rima, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengembangan kurikulum SMK Akuntansi dan Keuangan Lembaga atau AKL. Pengembangan kurikulum itu sangat penting karena SMK memiliki tujuan utama untuk menyiapkan kelulusan yang siap kerja, memiliki keterampilan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia industri serta teknologi. Nah, oleh karena itu, kurikulum SMK AKL tidak bisa bersifat statis, tetapi harus terus dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, pada poin pertama, dalam pengembangan kurikulum SMK AKL adalah sinkronisasi dengan dunia industri. Nah, hal ini berarti materi pembelajaran, metode mengajar, hingga sistem penilaian harus disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di dunia kerja. Di dunia industri, bidang akuntansi keuangan tidak hanya menuntut kemampuan teori, tetapi juga keterampilan praktik dan ketelitian dalam bekerja. Oleh karena itu, kurikulum SMK AKL harus memuat kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya, siswa tidak hanya mempelajari konsep dasar akuntansi, tetapi juga dilatih Tetapi juga, maaf saya ulangi, contohnya, siswa tidak hanya mempelajari, Kak Del gimana? Contohnya, siswa tidak hanya mempelajari konsep dasar akuntansi, tetapi juga dilatih untuk mengerjakan siklus akuntansi secara lengkap, mulai dari pencatatan transaksi, pembuatan jurnal, posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Nah, selain itu, siswa juga dikenalkan dengan budaya kerja industri seperti ketepatan waktu, tanggung jawab, dan kerja sesuai prosedur. Evaluasi pembelajaran juga tidak hanya berupa ujian tertulis, tetapi dilengkapi dengan uji praktik, simulasi kerja, dan penilaian berbasis kompetensi. Nah, dengan adanya sinkronisasi ini, lulusan SMK AKL diharapkan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap di dunia kerja. Poin kedua itu adalah integrasi teknologi digital. Nah, perkembangan teknologi itu telah mengubah cara kerja di bidang akuntansi dan keuangan. Sehingga kurikulum SMK AKL juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Nah, saat ini banyak perusahaan yang menggunakan software akuntansi dan sistem keuangan berbasis komputer. Oleh karena itu, siswa SMK AKL perlu dibekali dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi akuntansi sejak dini. Nah, dalam pembelajaran, siswa itu dapat dilatih untuk menginput transaksi ke dalam software akuntansi, mengelola data keuangan secara digital, menyusun laporan keuangan menggunakan sistem komputerisasi. Nah, selain itu, siswa juga diperkenalkan dengan konsep sistem informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan modern.
Dengan integrasi teknologi digital ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan teknis yang relevan dengan dunia kerja. Nah, hal itu sangat penting agar lulusan SMK AKL tidak tertinggal dan mampu bersaing dengan tenaga kerja lainnya. Nah, poin ketiga itu ada peningkatan kompetensi guru. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pengembangan kurikulum. Kurikulum yang baik tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung oleh guru yang kompeten. Guru SMK AKL perlu terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya agar materi yang diajarkan itu tetap relevan dengan perkembangan industri dan teknologi. Peningkatan kompetensi guru itu dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, magang industri, dan sertifikasi profesional. Nah, dengan mengikuti pelatihan dan kegiatan industri, guru dapat memahami kebutuhan dunia kerja secara langsung dan mengaitkannya dengan materi pembelajaran di kelas. Nah, selain itu, guru juga dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakter siswa. Dengan guru yang kompeten, proses pembelajaran itu akan menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas lulusan SMK AKL. Yang poin terakhir ada penyesuaian bahan ajar berbasis kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, fleksibel, dan kontekstual. Dalam SMK AKL, bahan ajar dikembangkan dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Contohnya, siswa diberikan proyek untuk menyusun laporan keuangan suatu usaha, melakukan simulasi pengelolaan keuangan atau menyelesaikan studi kasus permasalahan keuangan. Nah, melalui pembelajaran berbasis proyek ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kerjasama dalam tim, dan meningkatkan kreativitas dan tanggung jawab. Nah, pendekatan ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada presentator kita yang terakhir yaitu Saudari Rima Rahmawati. Mungkin boleh next ke slide berikutnya. Nah, sekianlah penyampaian materi dari kami kelompok 10, yaitu terkait kurikulum SMK kelompok akuntansi dan keuangan lembaga. Dari presentasi kali ini dapat kita simpulkan bahwa kurikulum SMK akuntansi dan keuangan lembaga atau KL dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap bekerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Nah, kurikulum ini menekan pembelajaran berbasis praktik, pemanfaatan teknologi akuntansi, serta evaluasi yang komprehensif. Nah, melalui pengembangan kompetensi teknis dan soft skill, kurikulum AKL diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Nah, mungkin sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Apabila salah kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih dan kami berharap semoga materi yang kami sampaikan pada saat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih dan banyak maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya Sulfitri selaku moderator, mewakili seluruh rekan saya dari kelompok 10 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.